Dalam gelombang emosi yang mendalam, seorang pria 21 tahun, hanya karena ingin memuaskan hormon joninya, dia menyewa dua wanita pengencerit secara gratis. Namun sebuah tragedi terungkap akibat kesal dan kecewa yang berujung pada tindakan memilukan. Lantas bagaimana kisah ini bermula? Yuk kita bahas. Saya perkenalkan Anda, Muhammad Rian adalah seorang pemuda berusia 21 tahun yang merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ia tinggal bersama ibunya, satu kakak perempuan, dan satu kakak laki-laki di RT 1 RW 8 Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ayahnya telah meninggal dunia saat Rian berusia 4 tahun. Sejak kecil, Rian dikenal sebagai sosok yang baik, sopan, dan pendiam. Meskipun jarang bergaul dengan teman sebaya di lingkungannya, ia selalu ramah dan menyapa saat bertemu dengan teman atau tetangganya. Setelah lulus SMA, Rian pernah bekerja sebagai pengantar kue. Namun, sekarang ia memutuskan untuk berbisnis jual beli online, menjual berbagai barang seperti baju, kaos kaki, dan masker. Keluarganya tidak terlalu mengetahui aktivitas Rian di luar rumah. Pada pertengahan Februari tahun 2021, Rian mulai berkenalan dengan seorang gadis bernama Diska Putri yang berusia 17 tahun. Diska Putri adalah seorang siswi SMA di Bogor. Awalnya, Diska Putri membuat postingan di grup Facebook mengenai pengalamannya menjadi korban penipuan. Rian kemudian mengirimkan pesan kepada Diska Putri, menawarkan bantuan dan mengatakan bahwa ia memiliki uang sebesar 1 juta rupiah yang akan diberikan kepada Diska Putri jika gadis tersebut mau bertemu dengannya. Setelah bersepakat, Rian menjereput Diska Putri menggunakan sepeda motornya di stasiun Citayam sekitar pukul 10 pagi. Mereka berdua pergi menuju Puncak Bogor dengan semangat dan tujuan ke sebuah bermalam yang bernama Penginapan Amanah di Cisarua, Puncak Bogor. Dalam perjalanan, mereka sempat mampir untuk makan siang di sebuah rumah makan Padang dan membeli beberapa makanan kecil serta miras di minimarket. Setelah itu, mereka tiba dan check-in di penginapan yang dituju sekitar pukul 14. Setelah beristirahat sejenak di kamar, mereka duduk bersama, berbincang, dan saling berbagi cerita. Tanpa menunda waktu, hubungan pengenceritan terjadi antara mereka. Setelah itu, Rian memenuhi janjinya dengan memberikan uang sebesar 1 juta rupiah kepada DP. Mereka kembali bercengkrama di kamar hingga sekitar pukul 7 malam. Semuanya berjalan sesuai rencana awal. Namun Diska Putri terus-menerus mengulang permintaannya kepada Rian, meskipun tidak secara langsung atau memaksa. Hal ini membuat Rian merasa kesal, karena tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, karena uangnya sudah habis. Ketegangan mulai muncul di antara mereka berdua, dan akhirnya Rian mendorong Diska ke kasur dan menyuruhnya terungkap. Gadis itu tidak menolak, mungkin mengira Rian ingin melanjutkan hubungan pengenceritan. Begitu posisi Diska telah terlungkup, Rian dengan kedua tangannya menekan tulang lehernya hingga Diska lemas dan tak berdaya. Meskipun Diska berusaha berteriak, suaranya tenggelam karena wajahnya dibenamkan ke arah kasur oleh Rian. Tidak ada sedikit pun rasa iba dalam diri Rian. Ia sadar akan apa yang telah dilakukannya. Gadis yang baru ditemuinya tersebut dipastikan telah tak lagi bernyawa setelah aksi tersebut. Tanpa meninggalkan jasad Diska begitu saja, Rian keluar dari penginapan dan menuju rumah temannya yang menyewakan peralatan pendakian gunung. Di rumah temannya, Rian menyewa sebuah tas ransel gunung seharga Rp35.000 dan membeli kantong plastik hitam besar yang biasa digunakan sebagai tempat sampah saat mendaki gunung. Setelah itu, Rian kembali ke penginapan, mengambil kaos putih dan celana pendek bercorak Doraemon milik Diska, lalu memakaikannya ke tubuh Diska yang sudah tak bernyawa. Selanjutnya, Rian memasukkan jasad Diska ke dalam kantong plastik hitam sebelum dimasukkan ke dalam tas ransel gunung yang disewanya. Sebelum meninggalkan penginapan, Rian mengambil kalung emas dan ponsel milik Diska. Lalu sekitar pukul 2 dini hari, Rian check out dari penginapan dengan membawa tas ransel besar yang berisi jasad Diska menggunakan motornya. Rian membuangnya tepat di seberang akses Jembatan 2 di Jalan Raya Cilebut, Tanah Sareal, Kota Bogor. Pada pagi harinya, Rian segera menjual kalung emas dan ponsel milik DP. Dari penjualan kedua barang berharga milik DP tersebut, Rian berhasil mendapatkan uang sebesar 2 juta rupiah. Meskipun merasa tak ada yang melihat aksi terakhirnya, Rian sebenarnya sangat gelisah. Ia berharap jasad Diska segera ditemukan oleh seseorang dan diketahui keluarganya. Benar saja, hanya beberapa jam setelah dibuang,
seorang warga setempat menemukan jenazah gadis malang tersebut di sisi sebuah bangunan kosong tepat di seberang akses Jembatan 2 di Jalan Raya Cilebut Tanah Sareal, Kota Bogor. Penemuan jenazah tersebut membuat gempar warga sekitar. Polres Kota Bogor yang menerima laporan adanya penemuan mayat wanita terbungkus plastik terasbak warna hitam segera bergerak cepat untuk mengungkap kasus ini. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan otopsi, diketahui korban adalah Diska Putri alias DP, berusia 17 tahun, seorang siswi SMA di salah satu sekolah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari sini, polisi menelusuri dengan siapa Diska Putri terakhir kali berkomunikasi dan bertemu. Setelah melakukan observasi dan pemeriksaan saksi-saksi, sosok terduga pelaku mengarah pada Muhammad Rian, pemuda pendiam asal Bojonggede, Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, polisi mulai mengintai gerak-gerik pemuda tersebut. Ternyata, sepak terjang Rian tidak berhenti di situ. Merasa ketagihan dan bisa mendapatkan keuntungan, sekitar 2 minggu kemudian, Rian kembali beraksi. Ia berkenalan dengan seorang wanita lain melalui media sosial Facebook. Wanita tersebut bernama Elelia Lisnawati, berusia 23 tahun, dan dikenal sebagai El. Elelia adalah seorang janda muda yang memiliki seorang anak dan merupakan warga Kampung Tenggek, Desa Cimande Hilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Modus operandi Rian sama seperti sebelumnya. Ia mengirim pesan langsung, inbox, kepada Elelia, mengajaknya berkenalan, lalu mengajaknya bertemu. Mereka bertemu pada Selasa, tanggal 9 Maret tahun 2021. Yang anehnya, Rian juga mengajaknya ke penginapan yang sama. Hanya saja kali ini, Rian dan El check-in di kamar yang berbeda dari pertama kali. Setelah puas mengencerit, Rian meminta El untuk berbalik badan dan kemudian menekan lehernya dari belakang hingga El kehilangan nyawanya. Bedanya, Rian kali ini telah merencanakan untuk mengakhiri El sejak awal dan ingin menguasai harta wanita tersebut. Tas gunung sudah ia bawa sejak pertama kali bertemu dengan El. Namun, kali ini Rian tidak membungkus jasad dengan plastik besar sebelum memasukkannya ke dalam ransel. Tanpa belas kasihan, Rian meletakkan jasad tersebut di sebuah kebun kosong di kawasan Mega Mendung, Kabupaten Bogor. Rian hanya membungkus jasad dengan pakaian milik El tanpa menggunakan plastik. Untuk kedua kalinya warga Bogor digemparkan dengan penemuan jenazah wanita. Kali ini, mayat ditemukan di sebuah kebun kosong di pinggir jalan sekitar Jalan Gunung Delis, Desa Pasir Angin, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Setelah dilakukan pemeriksaan, korban diidentifikasi sebagai Elelia Lisnawati, seorang janda muda berusia 23 tahun warga Cimhilir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Keluarga El mengatakan bahwa El berpamitan hendak pergi kondangan, namun keesokan harinya ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di lokasi kebun kosong yang berjarak hanya 10 km dari tempat tinggalnya. Polisi yang menyelidiki kasus tersebut melihat adanya kesamaan dari dua korban yang ditemukan di lokasi berbeda. Hasil pemeriksaan juga mengungkap bahwa ciri-ciri penyebab kematian kedua korban memiliki kesamaan. Muhammad Rian pun tidak menyangka akan tertangkap begitu cepat. Sekitar pukul 19.30 waktu setempat, dua polisi tiba dan menerobos masuk ke rumah diaman. Saat itu Rian bersama teman-temannya. Teman Rian pun kaget. Percakapan tentang rencana pekerjaan harus terhenti di situ. Namun, Rian tampak biasa saja. Ia mengaku tidak takut atau panik karena ia sudah tahu momen itu pasti akan terjadi. Polisi segera memborgol dua tangan Rian dan menyita dua handphone, tas ransel pendaki gunung yang digunakan untuk membuang jasad DP dan L, serta plastik hitam besar. Rian tidak melakukan perlawanan sama sekali. Kepada petugas penyidik, Rian mengakui semua perbuatannya atas kasus mengakhiri terhadap siswi SMA berinisial DP. Awalnya, ia tidak berniat untuk mengakhirinya. Namun, karena usai mengencerit, ia merasa kesal dengan sikap DP yang meminta uang lebih padanya. Tiba-tiba muncul niat untuk menghabisi gadis tersebut. Saat diinterogasi, polisi dikejutkan dengan pengakuan lain dari Rian bahwa dirinya juga pelaku penghabisan terhadap wanita berinisial L, seorang janda muda yang ditemukan di pagi hari itu sebelum malam penangkapannya. Muhammad Rian dijerat dengan pasal 338 KUHP. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Cipinang, hakim memvonisnya pasal berlapis, pasal UU Perlindungan Anak, karena salah satu korbannya di bawah umur, kedua pasal penghabisan berencana dan dengan ancaman hukuman mati. Pesan yang dapat diambil dari kisah nyata ini adalah, kita belajar bahwa tindakan impulsif dan emosi negatif dapat mengarah pada tindakan kriminal yang serius. Rian, karena kesal dan kecewa,
mengambil keputusan keji yang mengubah banyak nyawa. Penting untuk mengendalikan emosi, menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif, dan menghargai nilai kehidupan setiap individu. Tindakan kekerasan dan kejahatan tidak dapat dibenarkan dan selalu akan memiliki konsekuensi hukum yang serius. Bagaimana tanggapan kalian? Kenapa kejadian seperti ini sangat sering terjadi? Silahkan komen di bawah, serta jangan lupa like dan subscribe